good morning. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah Kak Sri, hari ini kita cerita apa lagi Kak Sri? Ya, saya hari ini sebenarnya mau bicara tentang ngurus visa di Malaysia. Nanti ya, saya upload videonya sore. So, plan saya tuh kalau saya ada masa, saya mau upload di Cerita Kak Sri itu 2 video satu hari. Wah. Oke pemirsa, hari ini saya mau mengangkat isu yang tengah viral nih. Kalau kalian suka melihat berita-berita tentang Indonesia versus Malaysia yang ada di TikTok, kalian pasti tahu tentang case yang akan saya ceritakan hari ini pemirsa. Apa dia? Sebelum kita memasuki topiknya, saya mau kita mendengarkan dulu salah satu video yang saya ambil pemirsa. Jadi video ini tuh saya ambil dari salah seorang warga negara Indonesia yang kebetulan tuh berada di Malaysia. Dia bekerja di salah satu staf kedutaan Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Saya nggak tahu sih sebenarnya dia tuh, kalau kedutaan kayaknya di Kuala Lumpur deh, karena yang lain tuh hanya konsulat. Kedutaannya yang adanya di Kuala Lumpur. Nah jadi baru-baru ini tuh dia mengeluarkan statement permintaan maaf di akun resmi TikTok miliknya. Jadi permintaan maaf ini tuh muncul dari banyaknya desakan dari warga negara Malaysia yang mendesak dia tuh untuk meminta maaf karena ada perkataan atau ucapannya yang didakwa oleh warga negara Malaysia yang perkataannya itu menyakitkan hati dan menggores hati rakyat Malaysia gitu pemirsa. Sebenarnya saya udah cari-cari video di mana video dia yang menghina Malaysia itu pemirsa. Ada memang di dalam pencarian tuh nama staf ini menghina Malaysia, katanya Cerita Ricky kalau saya nggak salah nama channelnya. Cerita Ricky menghina Malaysia, perkataan Ricky yang menghina Malaysia gitu. Saya search semua dan saya tak jumpa, maybe sudah di delete. And then saya lihat juga video orang-orang yang meng-reaction video dia tuh nggak ada istilahnya perkataan itu yang mereka ambil gitu. Mereka hanya membuat macam statement yang dia itu udah menghina, tapi videonya saya nggak jumpa, mungkin sudah di delete ya. Apapun kita dengarkan dulu permintaan maafnya sama-sama, jom. Sekejap saya ambil dulu, agak susah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya, dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten Cerita Ricky baik dalam video maupun kolom komentar sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Pemirsa, kalian udah dengarkan permintaan maafnya pemirsa. Jadi kalau misalkan ada orang yang udah minta maaf, memaafkan atau tidak itu terpulang kepada Anda. Tetapi sebagai manusia yang beragama kita tahulah hukumnya. Jika orang tuh udah meminta maaf,
ya apa tindakan yang harus kita ambil, memaafkan atau terus mempermasalahkan ya, masalah yang sebenarnya udah disesali gitu. Poin penting yang saya ambil dari permintaan maafnya adalah ada dia katakan mungkin ada perkataan saya ataupun cara saya membalas komentar yang mengandung kesalahpahaman. Nah, ini poin pentingnya. Kenapa saya kurang suka atau memang langsung nggak suka ya membalas komentar-komentar orang yang menghina saya secara fisik ataupun negara saya. Kenapa saya nggak membalasnya? Kadang-kadang kita membalasnya dengan menggunakan bahasa Indonesia akan muncul kesalahpahaman karena ada banyak kalimat ya yang diucapkan di Indonesia itu biasa, bila diucapkan di negara Malaysia ianya menjadi satu kalimat negatif. Contohnya saya bilang kayaknya negara Malaysia itu gampang deh. Ya, orang Malaysia udah merasa itu tuh udah perkataan yang kurang elok gitu. Padahal kalau di bahasa Indonesianya itu kayaknya negara Malaysia tuh mudah aja kalau mau masuk gitu kan, senang mau masuk. Jadi kalau saya bilang gampang, negara Malaysia mah gampang masuk aja gitu. Jadi gampang tuh perkataan yang kurang elok untuk rakyat Malaysia. Makanya saya nih kalau bisa menghindari sekali. Kalaupun misalkan ada orang komen di channel saya, individunya kayak kemarin ada orang channel di TikTok saya. Jadi katanya itu begini, masyarakat penduduk negara kamu tuh selalu buat hal di negara lain katanya. Saya nggak balas pakai video. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bilang, iyalah makcik negara makcik paling hebat begini begitu, saya udah bawa satu negara, so saya replay saja terus kepada orangnya, gitu. Jadi saya nggak mewakili negara saya dan dia juga nggak mewakili negaranya. Ini adalah individu. Seharusnya memang begitu aja, gitu pemirsa. Nah, yang kedua itu pemirsa, dari sini dia belajar katanya untuk lebih bijak bersosial media. Iya. Yang pertama dulu adalah lebih berbahaya lagi kalau kita ini bersosial media menyinggung isu-isu yang sensitif dan kita ini kerja di bagian pemerintahan. Nah, itu susah. Memegang jawatan sebagai pekerja di bidang pemerintahan ini tuh susah. Di Indonesia sendiri tuh sebenarnya kalau misalkan TNI ya kan, guru, pokoknya ASN ya yang itu bekerja di bawah naungan pemerintah, yang kalau kita bilang sini tuh undergovernment kalau kata orang Malaysia, kalau kami bilang tuh yang pegawai negeri, mereka tuh harus netral ya. Kalau misalkan ada terjadi apa-apa pun mereka tuh harus netral, nggak boleh memilih ke sana atau memilih ke sini, karena kita itu sekalian memegang juga instansi tempat kita bekerja. Jadi harus lebih hati-hati. Lain halnya seperti masyarakat macam saya ini, masyarakat awam, saya itu lebih bebas bersuara gitu. Saya itu lebih bebas bersuara. Yang bekerja di bidang pemerintah juga nggak boleh terlalu mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena mereka ini bekerja di bawah pemerintahan. Jadi masyarakat mereka ini sebenarnya bukan masyarakat awam biasa seperti kami gitu pemirsa. Jadi saya bilang lebih bijak lagi lah. Untuk Pak Rikinya juga ya, kerja di Malaysia. Memang dia kerjanya di Indonesia, dia hanya tinggal di Malaysia pemirsa. Dia tetap digaji dalam bentuk rupiah, karena apa, yang menggaji dia sebenarnya negara Indonesia gitu, cuman dia ditempatkan di Malaysia gitu pemirsa. Nah, jadi saya bilang dimana kita tinggal, cobalah untuk tidak terlalu mencampuri urusan negara orang gitu ya, tidak terlalu mencampuri. And then kalau misalkan ada komentar negatif yang menyakitkan, tidak usah terlalu dilayani. Kenapa? Menunjukkan kalau kita itu nggak sama gitu, nggak selalu tanggapan harus ditanggapi gitu. Kalau misalkan ada orang komen menghina negara kita, karena nih ini udah menjadi kebiasaan dan udah dibenarkan juga nih sama rakyat Indonesia, kalau misalkan ada orang yang menghina negara kita tuh harus kita balas gitu. Jadi katanya Pak Riki ini tuh nggak salah, dia hanya membalas komentar orang-orang yang menghina negara Indonesia. No, itu tetap salah kalau saya bilang. Kenapa? Kita sendiri merasakan sakitnya gimana negara kita dihina. Kenapa kita harus membalas dengan cara yang sama? Misalnya mereka bilang negara kamu itu sebenarnya negara mundur lah bla bla bla. Coba balas pakai video, kita tunjukkan yang negara kita ini maju. Nah, inilah dia negara ini di bagian ini tuh, ini udah ada, itu udah ada, ini udah ada. Kita tunjukkan kualitas negara kita tanpa membalas dengan menunjukkan lagi keburukan negaranya. Karena kalau dia memburukkan negara kita balas lagi dengan mengambil keburukan negaranya, ini tuh nggak akan habis-habis. Sebagus-bagus negara pasti ada sisi negatifnya. Tipulah katakan ada negara yang 100% perfect, tanpa satu titik keburukan pun tipu. Kalau tergantung Anda apa yang mau Anda cari tahu. Kalau Anda search dekat Chrome sana,
sisi negatif negara Malaysia, maka akan keluarlah sisi negatifnya. Coba Anda tekan kemajuan apa yang udah ada di Malaysia sejak tahun 2024, akan keluarlah dia gitu. Jadi kalau misalkan orang memburukkan negara kita, nggak harus kita balas dengan cara memburukkan negaranya. Itu tuh menunjukkan kualitas kita dengan dia sama gitu. Makanya saya bilang, sebenarnya kalaupun ada orang memburukkan negara kita dan kita balas dengan memburukkan negaranya, nggak ada untungnya juga untuk kita, nggak ada ruginya juga untuk kita. Yang ada timbul masalah. Kenapa? Bukan semua orang paham dengan apa yang kita mau sampaikan. Mungkin kita mau sampaikan sebenarnya negara kamu itu juga nggak lebih baik dari negara kami. Mungkin itu yang kita mau sampaikan. Tapi orang lain mencernanya, oh dia ternyata udah memburukkan negara kita. Gitu. Jadi muncullah kesalahpahaman karena perbedaan bahasa yang tipis. Banyak perkataan yang boleh digunakan di Indonesia dan di Malaysia tapi memiliki makna dan arti yang berbeda. Makanya saya bilang hati-hati, paling hati-hati itu kalau mengomentari negara Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Takutnya muncul kesalahpahaman. Apalagi mereka itu sensitif kalau kita menyinggung pasal raja mereka, sultan mereka itu tuh sensitif banget. Ya, mereka tuh nggak kayak kita di sini sampai ya presiden kita aja tuh kita boleh jadikan dia itu berbadan babi berkepala presiden kita, dan kita injak-injak foto presiden kita. Itu tuh istilahnya kita tuh udah menghina kepala negara sebenarnya. Itu sebenarnya udah boleh diambil tindakan undang-undang. Cuman saya nggak tahu kenapa nggak diambil tindakan undang-undang. Karena masyarakat tuh semuanya bebas berbicara, bebas bersuara, bebas di Indonesia ini, tapi bebas beraturan. Betul tak? Jadi mereka itu jangan samakan dengan kita yang bebas menghina-hina pemilih presiden, keluarganya, semua kita hina, nggak apa-apa, presiden kita still diam. Mereka nggak bisa gitu, jadi jangan samakan ya. Nggak usah singgung masalah raja mereka, sultan mereka, tidak usah lah gitu, karena itu sangat-sangat sensitif bagi mereka. Dari sini juga saya pesankan kepada warga negara Indonesia juga ya, yang mungkin suka melihat konten-konten perbandingan Indonesia dan Malaysia, hindari berkomentar menyinggung raja dan sultan mereka. Kalau mereka berargumen tentang negara kita yang kurang elok aja, coba jelaskan negara kita ini di bagian itu sebenarnya udah maju. Sedikit info juga untuk mereka, betul tak? Itulah saja video kita untuk hari ini. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam perkataan dan ucapan, saya mohon maaf. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.